Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wahyu Aji. Kali ini kita akan membahas podcast dengan topik yang dekat dengan kita nih, atau banyak dialami banyak orang, yaitu bullying. Bullying sering terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun lingkungan pertemanan. Nah, pada obrolan kali ini kita akan membahas apa itu bullying, dampak bullying, dan cara mengatasinya dengan narasumber kita kali ini. Dengan Mas siapa? Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Hayya Syakiri. Saya bersekolah di SMK Ilmu Komunikasi Tunas Harapan. Saya berasal dari Desa Wiru, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oke Mas Fatih, apa sih sebenarnya definisi tentang bullying itu menurut Mas Fatih? Kalau menurut saya bullying itu banyak ya Mas. Seperti bisa jadi pelecehan fisik, mental, ataupun ya banyak lah. Bullying itu seperti tindak kejahatan yang biasanya umum ada di remaja, di kalangan remaja, SMP, bahkan SD pun sekarang udah banyak pembulian. Seperti perundungan lah, seperti ya pengejekan gitulah. Bullying itu seperti intinya membuat orang itu tidak berkenan, omongan kita tuh atau perilaku kita tuh tidak berkenan di orang lain, itu menurut saya. Kenapa sih Mas bullying itu bisa terjadi di sekitar lingkungan kita? Menurut saya banyak faktornya Mas. Bisa terjadi di lingkungan kita itu biasanya ya, ini yang pernah saya lihat atau saya alami itu biasanya tentang fisik seseorang. Seperti saya gendut seperti ini, banyak yang membuli saya dulu waktu saya SMP. Jadi ya biasanya itu orang-orang yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, orang-orang yang pikirannya belum matang atau dia itu masih mencari sensasi gitu loh. Jadi dia kekanak-kanakan ya gitu. masih belum dewasa. Jadi dia tuh kekurangan orang itu bukannya disupport untuk biar dia tuh pede, biar dia itu berani berbicara atau biar itu bisa ke publik itu lebih baik, itu enggak, malah dibully, malah dilecehkan, malah dihina gitu loh. Itu kan orang bodoh. Jadi intinya belum dewasa gitu ya Mas, pemikirannya belum dewasa. Lalu seberapa besarkah dampaknya Mas bullying bagi fisik dan mental seseorang itu? Banyak kali Mas. Banyak ya Mas? Banyak, itu bisa membuat orang putus asa, bisa membuat itu kalau segi mental ya Mas, bisa membuat putus asa, bisa membuat orang itu gak semangat lagi untuk menjalani hidup karena ya dibully terus itu berulang kali itu kan sampai mental orang kalau udah kena susah, depresi bisa nggak mau makan lagi, udah nggak, pikirannya udah nggak sehat lah sana. Jadi udah kena mentalnya itu udah kadang banyak loh Mas yang dibully sampai nggak kuat sampai akhirnya bunuh diri, itu kan banyak. Kalau fisik juga Mas, sampai meninggal ada, yang dipukuli, dilecehkan, yang banyak di berita-berita Mas. Banyak berseliweran itu, ada yang dipukulin, ada yang ditendang, ada yang diapakan lah sampai meninggal, ada yang sampai luka parah gitu. Wah banyak Mas dampaknya itu kan, bagi mental sama bagi fisik tuh berat itu Mas. Jadi dampaknya bagi yang dibully itu sangat bahaya ya Mas? Sangat sekali. Pernahkah Mas Fatih melihat ada pembulian di sekitarnya atau bahkan pernah mengalami dibully sendiri? Kalau pernah melihat, sering Mas saya. Sering, ya, Mas? Waktu SMP itu banyak sekali pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah saya. Terutama kakak kelas sama adik kelas, ya senioritas lah. Ya, senioritas di Indonesia itu tinggi ya Mas? kejam sekali Mas, tinggi sekali. Angka senioritasnya itu tidak normal. Tidak seperti orang senioritas pada umumnya lah gitu. Kalau orang lain senioritas menghormati, wajar lah. Kalau di Indonesia tuh jarang. Berlebihan gitu ya Mas? Berlebihan, terlalu sampai mengagung-agungkan lah, sampai terlalu, kita itu sampai mau ngapa-ngapain itu jadi takut gitu. Gara-gara ada senioritas itu. Kalau saya dibully ya pernah, tapi nggak sampai yang parah itu enggak. Cuma ajakan-ajakan biasa lah. Paling cuma pembulian, tapi saya bukan menormalisasi seperti itu teman-teman. Jadi ya emang saya nggak boleh lah, pembulian itu jangan ada di lingkungan sekolah, lingkungan manapun gitu. Mental seseorang itu beda-beda. Ya betul, kalau saya mungkin diajak-ajak itu saya agak bercanda atau bagaimana, tapi kan orang lain belum tentu. Jadi bagi kalian tuh jangan, buat pelajaran aja lah, jangan gampang berbicara sama orang itu, jangan terlalu mengomongkan kejelekannya atau melebih-lebihkan kekurangan dia gitu, itu kan sama saja membuli. Jadi jangan lebih hati-hati aja ya kalau berbicara. Ya,
Lalu kenapa menurut Mas Fatih apa itu orang yang dibully itu sering untuk susah untuk mengungkapkan berbicara kepada orang itu kalau dia dibully gitu? Ya karena dia takut Mas, sudah jelas. Dia takut berbicara kepada si pembuli, takut berbicara pada orang lain karena dia trauma. Dia bisa berpikiran orang lain pun sama seperti orang yang membuli dia gitu. Jadi dia sama orang itu udah nggak terbuka, apa maksudnya? Jadi tertutup gitu ya Mas? Tertutup sama orang lain karena dia takut kalau terjadi pembulian lagi, terjadi seperti misalnya saya dibully sama si A, saya mau ngomong sama si B takut karena nanti takutnya si B itu sama kayak si A, sama membuli gitu loh. Jadi udah jatuh dulu ya mentalnya. Udah takut, dia udah mentalnya udah jatuh betul. Lalu apa Mas langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya bullying? Bagaimana caranya Mas kita bisa jadi nolong untuk korban pembuli itu? Caranya gini Mas, kalau melihat pembulian, itu menurut saya jangan langsung jangan langsung ditindak karena itu paling nanti kita juga kena Mas. Ya Mas. Kita juga kena, nanti masalahnya jadi panjang. Atau bahkan yang dibully tambah dibully ya Mas? Ya, bisa begitu. Tapi kalau terlalu parah sampai dipukuli atau diapa, kita tetap harus bertindak karena rasa empati manusia itu ada. Kalau melihat orang seperti itu saya nggak tega. Jujur, kalau orang itu dipukuli saya tetap langsung di depan mata saya, apalagi itu teman saya, orang yang saya kenal, tetap saya nggak terima, tetap saya bantuin lah intinya. Ya, kamu ngapain gini, nanti anaknya biar laporan ke guru atau kita juga jangan langsung menindak pembuli tersebut. Sama aja kalau kita gitu, sama aja kita apa bedanya gitu loh kita sama pembuli gitu loh Mas. Betul. Jadi ya kalau secara langsung otomatis saya kalau sampai fisiknya terlalu pembulian fisiknya terlalu keras saya tetap bantu. Kalau cuma paling dikit-dikit ya nanti kalau saya bilang kamu mau tadi diapakan tadi gini ceritalah sama gitu. Lalu apa pesan Mas atau ada pesan atau kata-kata buat orang yang suka bully gitu Mas? Orang yang bully kalau saya kenal, jangan anu karo iki gitu lah soalnya gitu Mas. Jadi kita bisa jadi tempat cerita dulu ya Mas. Ya, betul. Korban bully itu agar tidak memendam sendiri masalahnya. Oke. Lalu apa pesan Mas atau ada pesan atau kata-kata buat orang yang suka bully gitu Mas? Kalau misalnya ya gawe apa to? Kowe iki ngono iki marake piye? Ben sangar apa ben piye? Ora malah tambah ketok tidak berpendidikan lho nek kaya ngono. Itu pesan saya buat para pembuli. Apalagi yang main kroyok-kroyokan itu kan kasihan gitu ya. Nah, ya betul. Nggak berani sendiri. Ya ngapain kowe nak dhewe ngono. Janganlah jadi pembuli itu enggak ada manfaatnya gitu. Yang kalian cari itu apa? Udah dikasih sini saya. Terus berpikir dewasa itu. Ya betul. Jadi enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya, Mas. Malah nanti akhirnya menyusahkan diri kamu sendiri. Coba kalau yang dibully sampai kenapa-napa, nanti kan akhirnya juga kamu sendiri yang kena. Kalau sampai nggak mau sekolah atau sampai depresi gitu ya Mas. Dan pembuli itu tidak semuanya tidak semuanya langsung dikasari balik. Karena bisa jadi pembuli itu dulunya juga dibully Mas. Iya Mas. Jadi dia melampiaskan ke anak orang lain gitu loh. Karena dia dulu terlalu parah. Jadi itu ya teman-teman. Kita tuh apa sih gunanya bully itu kan enak damai sama temannya gitu. Betul. Ayam murid tua ayam. Oke, enak adem ayam gitu ya. Oke, sepertinya
cukup sekian ya podcast kita tentang bullying ini. Terima kasih ya Mas Iya. atas waktunya. Oke. Bye bye. Bye. What's been on my mind? I wanna be